Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 9 Maret 2024 dalam pekan ketiga Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup. Sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu menjadi jiwa bagi pikiran dan perbuatan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Umat Allah berkata, "Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengadiri bumi." Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia
tidak berkenan akan kurban sembelihan. Dan kalaupun ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion. Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem, maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas. Bab 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan.
kesetiaan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendekati Tuhan bukanlah tanpa risiko. Terkadang, jika kita begitu lekat dengan keduniawian, apalagi jika keduniawian telah menjadi zona nyaman kita, maka meninggalkan keduniawian yang jauh dari Tuhan, agar dapat berbalik dan mendekat pada Tuhan, akan mendatangkan rasa sakit pada awalnya. Bentuk rasa sakit ini dapat bermacam-macam, dapat kehilangan kesenangan yang biasa kita nikmati, kehilangan teman-teman yang biasa bersama-sama kita berpesta pora, berhadapan dengan kesepian, mungkin juga kehilangan kehormatan duniawi dan kekuasaan yang biasa dinikmati dan lain-lainnya. Demikianlah gambaran awal yang disampaikan Nabi Hosea dalam bacaan pertama hari ini, dan dinyatakan dengan istilah menerkam dan memukul. Namun, walaupun ada rasa sakit atau tidak nyaman, tetaplah layak untuk dijalani. Bahkan Nabi Hosea menyatakan, Tuhan akan menyembuhkan rasa sakit kita dan membalut luka kita. Bahkan jika rasa sakit itu sedemikian dahsyat, menekan sehingga terasa seperti harus menghadapi kematian, Tuhan akan turun tangan, menghidupkan dan membangkitkan kita agar kita bisa hidup bersama Tuhan. Situasi ini memang tidak mudah untuk dipahami. Namun yang kita butuhkan adalah mengenal Tuhan lebih dalam dengan usaha yang sungguh-sungguh dan penuh kesetiaan. Tanpa mengenal Tuhan dengan penuh kesetiaan, kita justru akan remuk dan mati karena tenggelam dalam kuasa kegelapan, karena harus berhadapan dengan perkataan dan hukum Tuhan. Itulah alasannya mengapa Tuhan lebih menyukai kesetiaan dan pengenalan akan Allah daripada korban persembahan dari dunia, misalnya korban sembelihan. Sehingga saat kita menyadari akan ketidaksetiaan dan kurangnya kita mengenal Allah, dan kita merasa hancur jiwa kita, patah dan remuk hati kita akibat kesalahan kita ini, justru ini akan menjadi persembahan yang disukai Allah, karena Allah akan memandang ini sebagai awal dari kesetiaan dan pengenalan kita terhadap Allah. Inilah yang disampaikan Mazmur hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesetiaan itu sendiri juga bisa memiliki makna lain. Seseorang yang setia kepada Allah tidak akan menganggap dirinya sedemikian berharganya di hadapan Allah, sehingga hampir setara dengan Allah, atau setidaknya merasa layak dipandang Allah. Dengan kata lain, menganggap diri penting dan berharga di hadapan Allah sama saja setia terhadap nilai penting diri kita yang berharga, bukan
setia kepada Allah. Setia kepada Allah yang sejati adalah total sepenuhnya. Bentuk realnya adalah kerendahan hati, kebalikan dari kesombongan diri. Itu sebabnya siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Karena yang meninggikan diri dapat disebut lebih setia pada dirinya, bukan Allah. Dan yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Allah, karena menganggap dirinya tidak penting di hadapan Allah, dan setia kepada Allah itu lebih penting. Contoh yang sangat jelas di sini adalah doa orang Farisi dalam bacaan Injil hari ini. Tampak jelas dalam doa orang Farisi tersebut bahwa dia mengagungkan kehebatan dirinya di hadapan Allah dan tak lupa merendahkan si pemungut cukai. Ini sama saja dengan meninggikan diri. Sebaliknya, si pemungut cukai berdoa dengan tertunduk dan penuh penyesalan dan menempatkan diri agak jauh dari orang lain sambil berdoa mohon belas kasihan Allah. Ini pertanda jelas bahwa si pemungut cukai merasakan sakit dalam dirinya karena tidak bisa setia terhadap kehendak Allah. Dan melalui pernyataan bahwa dia dibenarkan Allah, doa si pemungut cukai diterima Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita kembali kepada hati kita masing-masing dan bertanya kepada diri kita sendiri. Mana yang lebih penting? Setia pada diri kita atau setia kepada Allah? Dan ada di mana kita? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku mengakui diri ini masih jauh dari kehendak-Mu yang menginginkan aku untuk setia kepadamu. Terkadang, karena aku terlalu menikmati perjalanan hidupku di dunia ini, aku lupa dan condong lebih setia dan menikmati kehidupan duniawiku. Bahkan, ingin lebih lagi. Bapa di surga, berilah aku anugerah roh kerendahan hati dan roh kebijaksanaan agar selalu ingat bahwa Engkau jauh lebih penting daripada segalanya yang ada di dunia ini. Dan agar aku selalu waspada terhadap godaan duniawi sehingga tidak larut dalam kesombongan dan ketidaksetiaan terhadap-Mu. Kuatkanlah aku ya Allah, agar mampu terus bertahan di jalan yang Engkau kehendaki. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.